Masyaallah muslimin jamaah maghrib rahmat Allah, kita lanjutkan masih menyangkut tentang kaifiat berwudu. Sebelumnya Imam Al-Ghazali sudah pembahasan beliau sudah sampai di masalah membasuh muka. Jadi basuh muka yang terakhir beliau mengatakan air harus nyampe ke seluruh bulu-bulu yang 4. Yang pertama hajiban yang ini alis. Yang alis ini semua harus basah luar dalam. Kemudian yang kedua syariban, kumis. Di kumis semua harus basah. Kemudian al-ahdab artinya ini bulu mata. Bulu dalam bulu mata. Ini juga harus diperhatikan, terutama biasanya perempuan. Perempuan kalau pakai bulu mata tambahan. Bulu mata tambahan dan pakai lem biasanya. Pakai lem biasanya di pengantin. Karena lem itu sangat harus diperhatikan. Jangan sampai entar lemnya belum bersih dihilangkan, tiba-tiba sudah berwudu, akhirnya ada sebagian bulu mata tidak kena air. Enggak sah wudu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian idharan itulah yang ini nih, yang jambang ini, yang bulu yang kecil yang sejajar dengan telinga. Ini bulu yang kecil biasanya ditanya sama tukang cukur, ini mau dihilangin atau tidak. Itu juga harus kena air. Jadi solusi cara berwudu mulai dari sini dah. Ambil air dari atas. Usahakan harus lewat kepala sini. Ini baru taruh air, kemudian baru digosok-gosok di semua muka. Dan usahakan ketika membasuh muka, selesai semua air ke muka, digosok semua, usahakan lewat semua. Jadi ntar ada namanya sunnah ghirrah, italatul ghurrah. Italatul ghurrah artinya ketika membasuh muka dilebihkan. Jadi tidak cuma pas, dilebihkan. Sampai ke sini, kemudian sampai ke bawah ini sampai semua ini air. Ke telinga semua, ke sini bawah. Artinya dilebihkan. Itu bagi disunnahkan italatul ghurrah nanti ke depan di kitab fikih disebutkan italatul ghurrah. Kemudian juga yang disunnahkan ketika membasuh muka mengusap telinga. Ini usap telinga sebelum di waktunya. Ada ketika membasuh muka sekaligus, jadi selesai semua baru telinga sekali. Jadi akhirnya kata ulama itu diusap telinga semua kalau dihitung semua dalam wudu disunnahkan sebanyak 9 kali. Jadi ketika membasuh muka 3 kali, kemudian ketika jatahnya 3 kali, setelah itu diambil air sebegini 3 kali lagi. Jadi 9 kali semua. 9 atau 12 kali Allah malam. Jadi yang pasti yang sunnah ketika membasuh muka juga sekaligus ke telinga. Sunnah. Jadi ini bulu-bulu yang disebutkan tadi itu wajib semuanya sampai air, baik bagian dalamnya ataupun bagian luarnya. Kemudian wajibu isalul ma'i ila mana qala al-Imam rahimahullah nafa'ana bihi min ulumihi fid dharain amin. Wajibu isalul ma'i ila manabitil lihyatil khafifah. Dan wajib air nyampe ke lihyah al-khafifah. Lihyah adalah jenggot yang tipis. Ini seperti jenggot. Jenggot bisa dihitung, ini tipis. Untuk menentukan tipis atau tidak kata ulama ketika duduk di nongkrong, kalau diperhatikan, kita lihat di kawannya sampai diperhatikan di jenggotnya enggak kelihatan, tidak terlihat kulitnya, saking lebatnya, itu tebal berarti. Jadi kalau diperhatikan saking tebalnya lebat, akhirnya enggak terlihat kulitnya. Nah, ini dianggap tebal. Itu nanti kalau jenggotnya tebal, cuman wajib dibasuh bagian luarnya.
Jadi sunnah sampai semua bos. Cuman yang wajib nyampe air ke bagian luar, sedangkan bagian dalam tidak wajib. Tapi kalau jenggotnya 100 biji, enggak bisa dihitung dengan jari. Nah, ini enggak wajib basah semua, luar dalam wajib. Wa ammal kathifatu fala. Adapun kalau yang apa namanya jenggot yang tebal tidak wajib sampai air ke apa namanya ke kesempak ke kulit-kulitnya, tidak, cuma bagian luarnya. Kemudian wa hukmul anfaqah. Hukmul lihyati fil kathafati wal khiffah. Yang anfaqah yang tapi yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i yang ini bulu kecil ini juga wajib sampai air. Yang dimaafkan kalau yang tebal tidak sampai air ke bagian dalam, cuman jenggot. Satu lagi ini bewok, misalnya orang Arab itu bewok besar, ini juga dimaafkan, bewok. Tapi selain itu bulu mata itu semua wajib sampai air. Kemudian wa yufidul ma' ala zahiri mastarsala min al-lihyah. Nah, kalau yang tebal udah cuman bagian luarnya dong dicuci. Kemudian wa yudkhilul isbi' fi mahajiril ainain wa mawdhi'ir ramas wa majtam'il kuhli wa yunaqqihima. Ini yang perlu diperhatikan juga ketika berwudu, matanya dibersihkan. Artinya ini mata apalagi baru bangun tidur, di sini kadang-kadang ada kotoran, kemudian di ujung ini ada kotoran. Ini diusahakan diperhatikan ketika berwudu, terutama wudu yang fajar, salat fajar. Tidur keluar air mata, kemudian biasanya mengering dia, mengumpul di sini, ngumpal. Jadi solusinya sebelum berwudu ini dibersihkan dulu sampai benar apa. Dan juga bagi kita yang pakai celak juga jangan sampai celaknya terlalu tebal. Itu usahakan sebelum berwudu kalau yang tebal dibersihkan dulu baru kemudian berwudu. Subhanallah. Kemudian dan juga yang di bawah ini biasanya sering ketika berwudu yang tidak kena bagian bawahnya, kena air di sini, akhirnya langsung dari hidung langsung jatuh dia. Yang bagian bawah hidung ini nggak kena. Ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi ketika berwudu usahakan ketika cuci muka itu yang ada diberikan perhatian khusus. Yang pertama ke mata, terutama di sudut-sudut mata ini biasanya ada kotoran. Jadi sebelum berwudu diperhatikan. Kemudian yang di bawah ini, di bawah hidung. Biasanya ketika berwudu itu air langsung turun ke bawah, sedangkan yang di sini nggak kena. Ini nggak kena. Ini juga harus diperhatikan. Dan juga usahakan ketika berwudu, terutama di cuci muka, kalau yang pakai bedak, usahakan yang cucian kali pertama hilangin bedak dulu. Soalnya kemudian giliran cuci muka yang kedua baru berniat selesai setelah bedak ataupun make up perempuan sudah bersih semua. Karena kalau misalkan masih ada bedak terus kita berwudu, ini air yang kecampur sama bedak ataupun kecampur sama make up yang sudah berubah, hukumnya tidak sah untuk berwudu. Itu air bukan air mutlak lagi. Makanya nggak boleh. Jadi, solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya pertama dibasuh dulu, dibersihkan dulu dari yang sekiranya bisa mengubah air tadi, baru kemudian dibasuh lagi diniat untuk wudu. Ini solusinya untuk berwudu yang pakai make up ataupun pakai bedak yang sekiranya ada benda yang bisa mengubah
warna air ataupun rasa air ataupun baunya air. Kemudian setelah membasuh muka, thumma yaghsil yadayhi ila mirfaqaihi thalathan. Kemudian membasuh dua tangannya hingga sampai ke siku 3 kali. Sampai ke siku sini, lewat. Usahakan juga kalau berwudu ini sampai ke bahu, jadi basuh sampai sini. Mulainya bagaimana Ustaz? Mulainya lebih baik dari ujung. Ngambil air di ujung, dari keran, ngambil air dulu baru ke sini. Bukan di keran seperti ini. Dari airnya ke sini. Nah, sebalik. Yang lebih aula, yang lebih afdal dari ujung. Dia ambil air di ujung tangan baru ke sini. Nah. Bukan justru seperti ini, sini airnya di keran dong. Tidak. Subhanallah. Jadi dari ujung tangan. Kemudian disunnahkan juga kata ulama di italatut tahjil. Italatut tahjil artinya ketika membasuh tangan jangan terbatas cuma sampai sini doang, lewat siku. Kalau siku wajib dibasuh. Dari ujung ini sampai ke sini siku wajib kena. Jadi harus lewat siku. Ini yang kewajiban. Tapi kalau dilewatkan lagi sampai ke sini, sampai ke bahu, nah ini sunnah. Jadi yang ini apa sih namanya? Kalau bahasa Arabnya adud. Yang ini adud ini. Bahasa Indo apa? Apa Pak? Yang ini. Hah? Enggak, kalau siku ini antara siku dan bahu. Apa ini? Lengan. Kalau lengan ini. Hah? Kalau lengan ini ya. Dari ujung ke sini namanya apa? Ini lengan. Kalau bahasa Arab subhanallah, bahasa Arab sempurna lengkap. Bahasa Arab kalau kita perhatiin, yang paling kecil ini satu dari ujung ke sini ke sendiri namanya namanya unmulah. Nah, ini unmulah namanya. Satu apa sih namanya? Satu ruas. Kalau bahasa Aceh atut. Ada satu ini namanya unmulah. Satu jari ini namanya isbi', satu jari. Kalau dari jari ke sini kalau yang ini doang nih, yang ini namanya rah. Yang ini telapak tangan rah. Kalau dari jari ke sini, ini namanya kaf. Kalau yang ini namanya ku'. Bahasa Arab yang ini ku'. Ku', pergelangan. Kemudian dari ujung ini ke sini namanya yad. Subhanallah. Bukan yad, zira'. Allahu a'lam. Zira'. Dari sini ke sini zira'. Dari sini ke ujung ini zira'. Ini mirfaq. Dari sini ke sini baru adud. Ini baru ka'bain. Bahu ilal ka'bain. Bahu bukan ka'bain. Ada bahu namanya lupa. Minkabain. Minkab. Ini bahu minkab bahasa Arab. Minkab. Dari sini ke sini baru namanya yadun. Bahasa Arab subhanallah. Dari ujung ke sini baru namanya bahasa Arab yadun. Bahasa Indonesia semua enggak ada rumah. Sebagian doang. Dari sini dari siku ke sini apa namanya? Ada apa? Enggak ada ya? Atau saya enggak tahu. Enggak ada ya? Berarti bahasa Arab ada adud. Jadi artinya ketika membasuh tangan usahakan sampai ke bahu sampai sini. Karena ini disunnahkan, ini sunnah. Namanya italatut tahjil. Nanti di hari kiamat orang yang selalu mengamalkan ketika membasuh muka melebihkan sampai ke bagian rambut di sini, kemudian sampai ke bawah-bawah ini dibasuh semua. Orang dan yang satu lagi ketika membasuh tangan dilebihkan sampai ke bahu, itu nanti di hari kiamat ketika dibangkit oleh Allah ghurran muhajjalin. Artinya ghurran muhajjalin, mereka dibangkitkan dalam keadaan mengeluarkan cahaya. Ghurran muhajjalin. Kemudian disebutkan min atharil wudu. Karena itu bekas dari bekas mereka berwudu di dunia. Nah, itu fadilah dari italatil ghurrah dan italatil tahjil. Nanti di hari kiamat ketika Allah bangkit di padang mahsyar itu kelihatan langsung. Jadi Rasulullah ketika pengen melihat umatnya kelihatan itu. Yang mengeluarkan cahaya itu umatku itu. Rasulullah dari jauh sudah mengenal kalau beliau itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karena keluar cahaya
yang keluar cahaya tadi disebabkan oleh ketika membasuh tangan dilebihkan, begitu juga ketika membasuh muka dilebihkan. Satu lagi ketika membasuh kaki sampai ke betis ini, betis juga dibasuh. Tidak cuma sampai mata kaki doang, dilebihkan sampai ke betis. Ini italatul tahjil sunnah. Jadi yang selanjutnya ini rukun. Thumma yaghsil yadayhi ila mirfaqaihi thalathan. Dan usahakan kalau ketika membasuh tangan ini didahulukan sebelah kanan. Dahulukan sebelah kanan. Beda cuci tangan kemarin sebelum cuci mulut. Sebelum berkumur-kumur itu disunahkan bareng langsung. Bareng. Tapi yang sekarang ini cuci tangan yang sampai siku disunahkan sebelah kanan. Baru ntar sebelah kiri. Kemudian wa yuharrikul khatam, dan menggerak-gerakkan bagi yang pakai cincin supaya airnya masuk ke celah-celah cincin. Jadi kalau dibiarin ntar yang di bawah cincin enggak masuk air. Jadi digerak-gerakkan biar semuanya rata air. Nah, ada pun kalau sekarang pakai jam itu pun hal yang lain, pakai gelang kalau perempuan. Jadi ini juga diusahakan harus semua kena air. Kemudian wa yutilu, ini yang sudah kita jelaskan tadi, wa yutilul ghurrah. Wa yutilul ghurrah wa yarfa'ul ma' ila a'ali al-'adud. Yutilul ghurrah. Ghurrah kata ulama itulah ketika membasuh muka dilebihkan. Di atas ini juga basah. Kemudian tahjil artinya melebihkan juga ketika membasuh tangan sampai ke bahu. Wa yarfa'il ma' ila a'ali al-'adud. 'Adud di bahasa Arab. 'Adud itulah ini. Antara siku tangan, bagian tangan antara siku dan bahu namanya 'adud di bahasa Arab. Jadi usahakan ketika membasuh tangan jangan semua basah sampai ke ujung 'adud. Ke ujung 'adud. Bahasa Indonesianya enggak tahu ya. Ke ujung 'adud. Karena baru ini beliau menyebutkan fa innahum yuhsyaruna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Karena orang yang mengamalkan ini apa yang dimaksud? Itulah ghurrah dan tahjil. Ketika membasuh muka dilebihkan sampai bawah-bawah ini. Kemudian ketika membasuh tangan dilebihkan sampai ke bahu. Satu lagi ketika membasuh kaki sampai ke betis. Ke betis semua sampai ke atas ini. Dan usahakan ketika melebihkan ini jangan kelihatan aurat. Kadang-kadang bermasalah juga. Ingin mendapatkan pahala sunnah justru dilakukan yang haram. Kecuali kalau di rumah, di kamar mandi pribadi ini enggak dapat wudu, diangkat sampai sini kelihatan paha. Haram menampakkan haram membuka aurat depan umum. Di rumah lah bas. Fa innahum yuhsyarun, karena mereka yang melakukan tadi akan dibangkit di hari kiamat ghurran muhajjalin. Arti ghurran muhajjalin keluar cahaya, dari mukanya keluar cahaya, kemudian dari tangannya, dari kakinya. Jadi Rasulullah dari jauh sudah kita mengetahui ini umatku ini. Jadi umat Rasulullah nanti salah satu syarat tanda untuk mengetahui itu umat Rasulullah dengan keluar cahaya min atharil wudu, dari karena bekasan berwudu, karena bekas wudu. Wa kadzalika, dan begitu juga di sebagian hadis yang lain seperti diriwayatkan Sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala alaihi salatu wassalam, Sayyidina Rasul berkata, man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu dari kalian untuk memanjangkan ghurrah, artinya melebihkan ketika membasuh muka, falyaf'al, hendak dilakukan. Makruh kecuali karena hajat, karena kedinginan. Tapi kalau kita karena diusahakan air wudu biar kering dengan sendirinya, tanpa dilap. Kecuali karena hajat, mungkin kedinginan di kamar mandi ataupun di kamar kita AC itu dingin, kita enggak kuat, silakanlah. Tapi kalau tanpa enggak ada tujuan, enggak ada hajat sama sekali, cuman karena enak aja gitu, nah, jangan. Makruh. Bukan enggak boleh, Pak, makruh. Nah, artinya sebaiknya dibiarkan sampai kering dengan sendirinya.
Karena itu air ibadah. Jangan sampai kita termasuk orang yang berusaha selesai biar enggak mau. Nah, kayak orang pengen buru-buru selesai sholat. Kalau sholat tarawih, imam panjang baca ayat dikit. Oh, ini imam kelamaan. Kayaknya kata imam al-haddad. Kalau enggak salah imam haddad. Habib al-haddad. Tahu siapa? Salah satu habaib lain. Kata beliau, kita ini manusia ini, kata beliau, qulubuhum syayatin. Ada sebagian manusia yang hati mereka syaitan. Hati mereka syaitan. Syaitan gimana Habib maksud syaitan? Artinya hati mereka terasa apa ya? Terasa sempit ketika baca Al-Quran. Giliran baca Al-Quran kayaknya satu juz lama benar. Syaitan pengen buru-buru keluar dari masjid. Nah, ini termasuk bagian dari syaitan. Jadi kalau kita cek, tinggal cek hati saya syaitan atau bukan. Yang pertama, ketika membaca Quran, apakah pengen cepat-cepat selesai? Kayaknya ini Quran berat baca Quran. Yang kedua, pengen buru-buru keluar dari masjid. Tak ada alasan. Sebagian keluar dari masjid, nongkrong keluar. Nongkrong, ketawa-ketawa, ngabisin waktu duduk di masjid, i'tikaf. Jadi kayaknya kalau duduk di masjid kayak di neraka jahanam, panas badannya. Padahal AC banyak full. AC full masjid. Giliran di masjid tunggu aja ba'da isya sebentar atau ba'da subuh sebentar, kayaknya berat, masya-Allah. Harus buru-buru keluar dari masjid. Terus ngapain keluar masjid? Nongkrong, salah. Duduk di masjid, i'tikaf, pahala banyak. Nongkrong di masjid, di luar masjid panas. Itulah, itu qulubuhum syayatin, hati mereka syaitan. Yang pertama ketika merasa sempit, hati merasa tidak nyaman ketika membaca Al-Quran, pengen buru-buru selesai. Yang kedua, ketika tidak nyaman duduk di masjid. Nah, tinggal cek apakah hati kita syaitan atau bukan. Tinggal cek apakah nyaman ketika duduk di masjid atau tidak. Kalau masih hati kita kayaknya ini terlalu lama di masjid, baru selesai salat, assalamualaikum, langsung lari. Syaitan. Tinggal cek. Ini jangan kita hukumi orang lain. Ketika giliran kita ngelihat ada kawan kita keluar, syaitan, bukan. Di sini beliau pengen kamar mandi. Tapi ini kita pelajari untuk mengecek diri pribadi masing-masing, bukan untuk menghukumi orang lain. Dan jangan ada kawan kita cepat keluar masjid, syaitan. Bukan itu tujuannya. Kita belajar untuk mengamalkan buat diri sendiri, bukan untuk menyalahkan orang lain. Untuk menyalahkan orang lain. Jadi kita lanjut, insyaAllah besok kita lanjutkan. Masih beberapa hal yang lain yang menyangkut tentang berwudu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu